Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bagus Mubarok dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar K3. Apa itu K3? Secara filosofi, pengertian K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, pengertian ketiga adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, K3 merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Selanjutnya mengenai sejarah K3, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, usaha penanganan masalah keselamatan kerja dimulai pada tahun 1847. Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi yang bernama Dienst van het Stoomwesen. Di Indonesia, usaha penanganan masalah keselamatan kerja dimulai pada tahun 1847. Sejalan dengan dipakainya mesin-mesin untuk keperluan industri oleh pemerintah Hindia Belanda. Penanganan keselamatan kerja waktu itu pada dasarnya bukan untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat-pesawat uap, tapi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi yang bernama Dienst van het Stoomwesen. Dengan berdirinya Dinas Stoomwesen, maka untuk pertama kalinya di Indonesia pemerintahan secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga kerja dari bahaya kecelakaan. Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawat uap, dirasakan perlunya suatu unit penyelidikan bahan atau laboratorium yang merupakan bagian dari Dinas Stoomwesen. Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah Teknik Tinggi di Bandung pada tahun 1912. Selanjutnya mengenai lambang K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti tanda palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang biasa disebut dengan PAK. Arti roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti atau makna dari warna putih, bersih, dan suci. Arti warna hijau, selamat, sehat, dan sejahtera. Arti atau makna dari 11 gerigi roda 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya, tujuan dari K3. Yang pertama, universal. Mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, menjamin pekerjaan dapat mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama,
agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Dan yang ketiga, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selanjutnya mengenai kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Untuk catatan, kecelakaan kerja tidak selalu diukur adanya korban manusia cedera atau mati. Selanjutnya, akibat dari kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja ini dapat menyebabkan kerusakan atau bentuk kerugian berupa cedera, sakit fisik atau mental, kematian, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Selanjutnya, mengenai definisi nermis. Nermis adalah kondisi atau suatu situasi di mana kecelakaan hampir terjadi. Secara sederhana dapat diartikan menjadi hampir celaka. Hampir celaka di sini tidak ada cedera, tidak ada sakit, dan tidak mati. Insiden nermis perlu mendapatkan perhatian yang sama seperti kecelakaan. Kejadian yang sama apabila terulang mungkin berakibat cedera serius. Selanjutnya mengenai definisi insiden. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Insiden adalah kejadian yang terkait pekerjaan di mana suatu cedera atau sakit penyakit terlepas besarnya tingkat keparahan atau kematian terjadi atau mungkin dapat terjadi. Selanjutnya, pengertian dari definisi eksiden. Eksiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Eksiden adalah suatu insiden yang menyebabkan cedera, sakit penyakit, atau kematian. Mengapa kecelakaan dapat terjadi? Kita dapat lihat pada gambar tersebut. K3 sering dinomorduakan. Pada gambar tersebut kita lihat kurangnya pengamanan dari si pekerja tersebut yang dapat menyebabkan kemungkinan untuk kematian. Selanjutnya, pendekatan K3. Pendekatan K3 bisa dilakukan oleh 5 faktor. Yang pertama, kemanusiaan, yang kedua, ekonomi, yang ketiga, filosofi, yang keempat, keilmuan, dan yang terakhir, hukum. Yang pertama, pendekatan kemanusiaan. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarganya. Ketiga, dapat melindungi pekerja dan masyarakat.
Ketiga juga bagian dari HAM atau hak asasi manusia. Selanjutnya pendekatan melalui ekonomi. Ketiga mencegah kerugian. Ketiga juga meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya pendekatan ketiga melalui filosofi. Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah. Jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Selanjutnya melalui pendekatan keilmuan. Selanjutnya melalui pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini yang pertama, K3 merupakan ketentuan perundangan. Yang kedua, K3 wajib dilaksanakan. Yang ke selanjutnya, pelanggaran THD K3 dapat dikenakan sanksi pidana atau denda atau penjara. Tujuannya untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain atau aset dan lingkungan hidup. Sasaran dari K3 ini yang pertama melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja, formal maupun informal. Juga menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. Menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.